Oke, Mbak Nia. Baik, Mbak Nia, terima kasih Iya, tadi untuk pemanasan kita dan sangat-sangat apa bagus sekali untuk kita ketahui bersama bagaimana kita pertama ketika mau menulis gitu ya. Terus kemudian Mbak Nia yang kadang-kadang sering saya alami pula, mungkin pemirsa yang ada di rumah juga mengalami pula. Kadang-kadang ketika menulis itu kita mengabaikan ejaan, mengabaikan PUB, kemudian kadang-kadang imbuhan yang peletakan imbuhan yang salah atau sekarang ini kan seringkali misalnya penulisan menteri jadi menteri misalnya atau misalnya di pada tulisan doa jadi doa, Jumat jadi Jumat tadinya ada koma sekarang tidak. Ini kadang-kadang penulis sendiri pun apa lepas lepas apa namanya apa macam kelupaan atau gimana bahkan mungkin kurang informasi gitu Mbak Nia. Nah ini ketika kita menulis apakah kita itu memang harus patuh terhadap tata bahasan dan PUB tersebut atau boleh seperti gimana kalau kalau misalnya kita belum tahu tuh cara mensiasatinya itu kayak gimana gitu Mbak Nia. Oke. Okay. baik Mbak. Baik Mbak Risa, pertanyaan menarik. Tapi ini memang umum dipahami oleh masyarakat. Ketika dia akan menulis tentang sastra misalnya ya. Apakah sastra itu harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan? Nah, berarti yang bertanya dan menjawab misalnya saya tidak paham ejaan yang disempurnakan, oleh karena itu saya takut menulis. Nah, itu berarti belum paham tentang ejaan yang disempurnakan. Sebetulnya dalam tata tulis itu ada kaidah-kaidah yang menjadi pegangan atau menjadi dasar mereka membuat tulisan. Jadi bahwa ketika dia menulis, dia itu mempunyai beberapa alat antara lain ya. Ejaan ini yang dijadikan sebagai alat. Lalu tata bahasa jelas, lalu kemudian bentuk pemilihan kata ya, memilih sebuah kata itu juga penting. Kemudian yang ketiga itu bagaimana kalimat yang akan dia gunakan, kemudian dari kalimat itu disusun paragraf. Ejaan ini adalah hanya satu bagian dari perangkat menulis. Jadi ketika kita menulis, kita harus paham dulu. Tadi yang pertama ya yang saya ini kan adalah kata. Kemudian yang kedua, bagaimana menyusun kata-kata itu dalam kalimat. Berarti kan harus tahu kalimat yang baik itu bagaimana. Kalimat yang baik itu bukan dikatakan sebagai kalimat yang sesuai dengan ejaan. Bukan. Bahwa sebuah kalimat itu menjadi bagus ketika ejaan yang aturan-aturan di dalam ejaan itu digunakan secara tepat. Jadi bukan karena saya tidak paham kalimat itu karena saya tidak tahu ejaan, bukan itu. Di dalam kalimat itu kan ada tata aturannya, yaitu subjek, predikat, objek, urutannya seperti apa, ada kalimat kompleks, ada kalimat yang sederhana. Kemudian tentang ejaan. Tadi di Mbak Risa mengatakan mengapa Jumat yang ada apostrof ya, apostrofnya itu sekarang sudah hilang. Nah, inilah mungkin teman-teman belum paham bahwa ejaan itu sudah ada, ejaan tentang bahasa Indonesia itu dimulai, disusun pedomannya itu sejak zaman Van Ophuijsen pertama ya, pada zaman Van Ophuijsen tahun 1901. Dia itu menyusun pedoman ejaan pada zaman Belanda untuk kepentingan Belanda, karena ketika itu banyak
banyak tulisan yang berbeda-beda cara penulisannya, padahal dia hanya menyebut kata yang sama. Oleh Van Ophuijsen dijadikanlah pedoman, dibuatlah pedoman penulisan. Semula tulisan yang ada sebelum bahasa Indonesia ini dijadikan bahasa negara atau bahasa kita dari bahasa Melayu, tulisannya itu dalam bahasa Arab. Arab ada yang Arab gundul, aku bilang Arab Melayu, masih dalam bentuk. Lalu oleh Van Ophuijsen atau oleh sebelum Van Ophuijsen namanya Pigafetta, itu dituliskan dalam huruf Latin. Nah, Van Ophuijsen mengacu pada kata-kata yang telah ditulis oleh Pigafetta itu untuk membuat pedoman ejaan. Pigafetta menulis, misalnya ini saya nyontek, ada Allah. Dia waktu itu menulisnya tuh ALLA tanpa H. Oh, tanpa H. Ya, kalau sekarang kan ALLAH, ya kan? Ya, sekarang kalau Pigafetta itu sebelum 1901 mencatat kosakata yang digunakan oleh orang-orang di wilayah Indonesia dalam bahasa Melayu, itu ditulisannya ALLA. Kemudian ada juga NACERAN, naceran. Itu untuk mendeskripsikan atau menuliskan sekarang Nasrani, kan beda banget, beda sekali. Lalu zaman Van Ophuijsen dibuatlah pedoman. Waktu itu masih ada JUM, lalu ini tanda apostrop itu Jumat ya untuk menulisnya. Jumat. Itu tuh zaman Van Ophuijsen. Itu zaman Van Ophuijsen. Nah, terus antara lain apalagi tadi Jumat, maklum pakai itu apokrop. Ya, pakai iya. Lalu setelah itu tahun 1047 diubahlah oleh waktu itu zaman Pak Suwandi menjadi ejaan Suwandi. Kemudian pada tahun 47 itu ya. Kemudian pada tahun 66 disempurnakan lagi. Nah, saya terlewat. Van Ophuijsen masih memakai TJ. TJ untuk cakap ya. Untuk C, huruf C. Cari ya kan? Ya, itu masih menggunakan itu TJ. Kemudian diubah oleh Suwandi Suwandi masih tetap 47. Kemudian pada tahun 57 itu diperbaharui lagi setelah ada Kongres Bahasa Indonesia pertama tahun 48. Itu ada pemikiran kenapa ya mengucapkan C1 ini kenapa harus dilambangkan oleh dua huruf TJ. Ya, kemudian diubah TJ T ya, C terus DJ menjadi J. Nah, perjalanan itu panjang. Itu berubah ketika tahun 66. Jadi kesimpulannya apa Mbak Risa? Ketika orang mengatakan, mengapa itu tulisan Jumat kok diganti Jumat? Berarti dia masih menggunakan ejaan Van Ophuijsen. Ya kan? Dia belum menggunakan ejaan yang sekarang, ejaan bahasa Indonesia yang sudah berkali-kali disempurnakan. Iya, dan itu yang menyempurnakan itu bukan badan bahasa. Maksudnya itu selama ini kan selalu dituduh badan bahasa sebagai ayatollah bahasa, pengubah-ubah orang untuk menulis. Pengubah-ubah itulah. Dalam sejarahnya kan tidak begitu.
mungkin teman-teman yang ingin menulis, padahal itu sudah diajarkan loh ya waktu sekolah, mungkin tidak terabaikan. Ada perubahan dari Van Ocean, kemudian Suwandi, kemudian ada pembaharuan tahun 57, kemudian Melindo ada waktu itu sempat akan kerjasama dengan Malaysia untuk bersama-sama membuat ejaan bahasa bersama-sama. Tetapi oleh Anton Mulyono pada tahun 66, ketika itu di Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, Bapak Anton Mulyono mengusulkan untuk mengikuti apa yang selama ini digunakan dalam tulisan Latin. Lambang-lambangnya itu menggunakan lambang tulisan Latin. Melindo ketika itu mengusulkan huruf baru, misalnya untuk NG, ya, itu hurufnya itu N yang kakinya panjang ke bawah. Nah itu kan berarti huruf baru. Itu huruf itu digunakan dalam lambang matematika kalau tidak salah. Huruf Latin hanya mengenal satu karakter. C misalnya ya, untuk cakap gitu ya C1 begitu. Akhirnya tahun 66 waktu itu oleh Pak Anton Mulyono diusulkan untuk ejaan yang disempurnakan, namanya menyempurnakan ejaan dari Van Ocean, Suwandi, lalu ejaan pembaharuan, kemudian ejaan Melindo yang tidak disepakati bersama, kemudian lahirlah ejaan yang disempurnakan tahun 1972. Nah, setelah itu selama 30 tahun ejaan yang disempurnakan kita gunakan. Nah, tapi kok tiba-tiba sekarang muncul banyak pendapat bahwa Jumat itu harus ditulis Jum pakai AT. Itu pengetahuan dari mana ya? Itu maksud saya. Padahal kan di sekolah ketika itu kan sudah diajarkan Jumat itu sudah tidak menggunakan koma di atasnya. Iya, apokrif. Antara lain seperti itu Mbak Risa. Kemudian tadi apa ya? Penggunaan imbuhan mengapa? Apa masalahnya imbuhan? Iya, tadi misalnya apa? Kadang-kadang kan penggunaan kata depan dan imbuhan disamakan, misalnya nama tempat segala macam masih ada yang digabung di sana misalnya gitu ya. Terus kemudian ini tuh sebenarnya kita ini ketika menulis itu betul-betul kita harus menguasai PUB ini, atau kadang-kadang kalau menulis puisi itu kan ada proses puitika itu sendiri ya Mbak. Nah itu hubungannya kalau dengan itu seperti apa Mbak? PUB itu sebetulnya kan mengatur cara kita menulis toh sebetulnya. Ya. Kalau isi konten puisi bahwa itu puitis atau tidak kan tidak ada kaitannya dengan PUB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tidak ada kaitannya. Menulis tentang sastra, menulis puisi, ya menulis saja. Tapi ketika sebelum menulis itu harus memahami kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah ini untuk apa? Untuk mengatur kita agar tulisan itu apik, benar. Ya, benar maksudnya secara kaidah, secara tulisan, kaidah tulisan benar. Misalnya menulis ruh atau roh. Itu kan? Iya. Yeah. Ruh atau roh. Tapi saya waktu itu pernah berdiskusi ramai dengan Mbak Cok Sawitri dari Bali. Saya lebih senang dengan roh. Rasanya lebih kuat. Kok rasanya? Ini kan tulisan, bukan rasa.